Oke, Dalila ada? Ica, Cak, coba Cak, dibaca yang perempuan Cak. Halo Cak, Chris. Oh, siapa nih yang bisa? Hana. Bacanya dari yang ini ya, Miss. Dari atas atau dari yang Fisher Exact? Dari atas dong. Dari tabelnya, dari tabel hem kaliannya. Tadi saya lupa, Miss, cara bacanya yang awal-awal gimana, Miss? Kamu baca aja berdasarkan bacaan kamu aja nggak apa-apa. Nanti kita luruskan. Yang kasus sakit pada sebentar, Miss. Yang kasus sakit pada gender perempuan ini paling banyak itu terdapat pada company employee. Nah, terus yang paling sedikit itu pada vendor or service worker. Terus Kemudian kemudian dari angkanya dibaca angkanya. angkanya, oh ya, kalau yang company employee itu sebanyak 60% dari totalnya 99 apa, Miss? Pekerja ya apa? Terus kalau yang 71%-nya itu dari total N sampel yang 308 itu. Terus habis itu kalau yang dari vendornya or service worker-nya itu paling sedikit sebanyak 100% dari totalnya 2. Lalu yang 2,38%-nya itu dari total sampelnya yang 308. Terus untuk p-value-nya dilihat dari Fisher Exact-nya 0,48 itu tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Oke, tidak ada hubungan pada perempuan. Iya, Miss. Ya, oke. Ini teman-teman kesalahan interpretasi di depan forum gitu ya. Gunakan kalimat yang mudah dipahami dan mengalir ya. Jadi kamu triknya gini. Jangan membaca sambil berbicara. Baca dulu, beri jeda berapa detik gitu ya. Baca dulu tabelnya. Oke, saya tahu mana yang harus dibaca, saya tahu ini bacanya gimana. Gitu.
baru kamu bicara tanpa terputus. Jadi nggak ada lalu gitu, nggak ada. Misalnya ini tabel nih. Berdasarkan tabel berikut gitu ya. Nah, merupakan distribusi status pegawai yang sakit dan yang tidak sakit pada perempuan. Jangan lupa disebutkan gitu ya. Di sini dapat dilihat bahwa mayoritas adalah pegawai company gitu ya, pegawai perusahaan, dan 60%-nya sakit gitu. Namun, ketika kita melihat pada nilai p-value, Fisher Exactness didapatkan 0,48, artinya tidak ada hubungan antara status kepegawaian pada yang sakit dengan yang tidak sakit pada perempuan gitu. Selesai ya gitu. Jadi saya interpretasi dikit lagi, kan kamu sidang skripsi nih sebagian ya bulan Januari ya. Pahami dulu tabelnya baru dibaca. Tuh. Kalau misalnya kamu kurang percaya diri saat membaca tabel, saat interpretasi, kamu boleh membuat narasi dulu. Kalau misalnya bagian hasil skripsi kamu sudah baik interpretasinya, ya, terus ujiannya online, itu sangat membantu. Kamu bisa nyontek kan? Bisa nyontek baca teks ya saat presentasi. Tapi kalau ujiannya offline, ya belajar dulu interpretasinya, kan nggak bisa nyontek kemana-mana kan. Kalau online kan kamu bisa ngeliat teks gitu. Nah, coba yang bagian ke bawah. Bagian gender yang male, di scroll down. Nah, saya mau tanya ke yang belum siapa? Vidara coba. Vidara yang laki-laki diinterpretasi. Berdasarkan tabel pada peserta yang datang yang mengalami sakit, berdasarkan kelompok laki-laki, mayoritas terjadi pada pekerja company tersebut dengan Fisher Exactness itu 0,06, artinya tidak ada hubungan. Oke, itu kasarnya begitu ya, Vidara. Tapi benar yang terjadi paling banyak pada company employee? Iya. Oke, 65% terjadi pada company employee. Tapi berdasarkan kategori status pekerjanya, kamu bisa lihat bahwa 77,5% juga terjadi pada related to employee. Benar nggak? Betul, Ya, Miss. itu tinggi. Proporsinya dari company employee itu cuma 59%, tapi related to employee-nya 77%. Jadi keluarga yang dibawa sama pegawainya juga banyak yang sakit. Maka kita bisa lihat Fisher Exactness 0,06. Tipis. Mendekati 0,05. Benar? Ya. Benar, Miss. Ini kalau Ya. misalnya kita multivariatkan, mungkin dia akan turun lagi P-nya. Nah, kita bisa lihat di sini kenapa perlu distratifikasi sih? Kenapa? Karena ternyata dari hasil yang atas, sebelum kita stratifikasi, coba naik lagi Hana. Dari hasil yang sebelum kita stratifikasi ini kan nggak ada beda nih. Bukan, kejauhan. Kok kamu nggak punya yang tadi? Oh, karena di setting ya. Saya lupa. Nah, sebelum distratifikasi antara perempuan sama laki-laki nggak ada beda kan? Ya, tapi saat kita stratifikasi kita bisa melihat lebih jeli bahwa ternyata yang nggak ada beda tuh perempuan. Bener kan? Ternyata yang laki-laki ini hampir ada bedanya. Dia 0,06. Ya. Jadi kayaknya ini memang terjadi dan perlu concern pada laki-laki. Gitu. Jelas ya? Ke bawah. Nah, sekarang itu fungsinya cross tabulasi. M kali N. Bukan cross tabulasi biasa, tapi M kali N. Ini kalau di SPSS-nya adalah uji chi-square. Enaknya,
M kali N ini ngeluarin p-value-nya nggak semua. Ada nggak corrected correlation di sini? Continuity correction ada nggak di sini? Nggak ada. Terus apalagi? Nilai apalagi yang bisa dipakai buat p-value? Selain Fisher exact dan continuity correction? Pearson. Nilai Pearson kalau ada nilai expected yang di bawah 5 ya. Nah, ini juga nggak muncul. Jadi kita nggak disuruh nebak makainya yang mana. Yang keluar hanya Fisher exact. Karena tabelnya lebih dari 2 kali 2. Itu ya. Ini untuk chi-square. Kemudian, sekarang kita mau bikin tabel 2 kali 2-nya dengan cross tabulation sampai mengeluarkan nilai odds ratio. Kalau ini kan p-value doang ya. Jadi biar OR-nya kelihatan gimana sih? Nah, caranya kita bikin gadget baru. Itu boleh di-minimize, boleh enggak, terserah kamu ya. Di bawah gadget baru. Hana bingung. Ya, mau di mana Hana? Terserah Hana. Ke bawah, klik kanan. Ini New ditutup gadget. aja, Miss. Terserah kamu. Enggak itunya. Kita mau analisis lagi. Di situ aja. Jangan bikin kanvas baru. Nah, di bawah sini. Nah, klik kanan. Add analysis gadget M kali N. Nah, kemudian kita mau lihat berdasarkan jenis makanan yang dimakan. Jadi gini, karena ini kasusnya keracunan makanan, kita mesti tahu kontaminasinya ada di sumber makanan yang mana. Ya. Cara mengetahuinya, kayak gini nih teman-teman. Kemarin tuh yang kasusnya keracunan obat gagal ginjal, ingat? Ingat ya? Baru banget, bulan lalu. Itu kan ada yang memang setelah konsumsi obat. Tapi ada yang memang dia nggak konsumsi obat juga gagal ginjal, gitu kan? Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Ya pakai analisis statistik lah. Ya nggak mungkin 100% semuanya gagal ginjal karena konsumsi obat. Mungkin yang konsumsi obat juga nggak ada yang nggak gagal ginjal, gitu kan? Nah, sekarang sama masalahnya dengan konsumsi makanan ini. Makanan mana yang kemungkinan besar menjadi penyebab dari infeksi salmonella? Artinya si makanan itu sudah terkontaminasi bakteri salmonellanya. Yang mana makanannya? Caranya kita mesti analisis dulu satu-satu. Jadi di bagian exposure ini ada peanut butter jelly. Contoh, kita mau analisis si PBJ exposure, diklik. Yield-nya adalah outcome. Iya, Han? Miss, maaf. Screen-nya diganti sama Nida ya, Miss. Hana ada rapat bentar. Oke. Ya, Nida. Digedein aja nih. Ini udah pada sarapan ya, teman-teman. Sambil makan nggak apa-apa sih, kalau yang udah lapar. Exposure peanut butter jelly, PBJ. Jadi kita mau nyobain semua makanan. P. Nah. Yang atas. Ada jelinya. Nah. Outcome-nya il. Lalu di oke. Nah.
Kalau dia tabel 2x2, OR-nya baru kelihatan. Oke? Karena tadi kan pegawai itu tabelnya 4x2 ya. Jadi OR-nya nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya 2x2 baru kelihatan OR-nya. Nanti kalau mau munculin OR, kemudian cross tab-nya 4x2 atau lebih dari 2x2 ya sama prinsipnya mesti pakai regresi logistik ya teman-teman ya. Gitu. Jadi saya pernah bilang kan ke kamu, kakak-kakak kelas kamu tuh yang skripsian suka pada bingung gitu. Variabel independennya tuh 3 kategori. Kayak tingkat pendidikan gitu kan, pengetahuan dibikin kurang cukup sama tinggi misalnya. Terus OR-nya nggak keluar. Akhirnya dia nyari cara supaya OR keluar dibikin 2 sama dia, bukan dianalisis pakai regresi gitu ya. Karena dia taunya cuman OR adanya di chi-square ya udah supaya keluar dia pakai itu. Nah, siapa? Dewi mulu nggak sih? Enggak ya? Saya milih random nih. Tolong jangan merasa saya mulu gitu ya. Kalau saya mulu minta dioper aja Miss yang lain gitu. Coba deh, baca deh. Di interpretasi, Miss. Iyalah. Oh, Dewi 2 akun ya. Jadi langsung odds ratio-nya aja ya, Miss? Enggak lah, tabelnya dulu. Gimana tabelnya? Sebelah kiri adalah PBJ, sebelah atas adalah IL. Sebelah kanan ada odds ratio. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa prioritas PBJ yang tidak mengalami sakit sebesar 162 dari 192 atau 62,31%. Namun p-value-nya nggak ada p-value-nya. P-value-nya yang mana bacanya? Yang ini bukan sih, Miss, yang di bawah ini, yang Fisher extract yang ada tail ini. Iya, yang tutel. Yang tutel ya. Berapa peng? 0,87. 0,87. Di mana Artinya tidak ada hubungan antara PBJ dengan yang mengalami sakit dan tidak sakit. berarti tidak ada hubungan antara yang konsumsi peanut butter jelly pada yang sakit dengan yang tidak sakit. Jadi kemungkinan penyebabnya bukan peanut butter jelly. Nah, makanannya kan banyak ya guys. Ya, kita mau nyoba satu-satu semua nih. Nah, di sini kamu bisa langsung setting. Saya nggak mau nih tabulasi begini kelamaan. Klik aja di setting. Di bagian exposure kita ganti. Kan makanan itu udah di grouping ya? Ya kan? Ya udah, grupnya aja misalnya. Di bawah kalau grup. Langsung yang picnic food eaten aja yang dipilih. Nah, lalu di oke. Akan seperti apa tampilannya?
Coba dilihat. Dia loading. Nah. Rame ya? Semuanya akan muncul. Nah, di atas itu ada rekapannya. Tuh. Ya, kita bisa concern ke rekapannya aja dulu. Di bawah tabel 2x2-nya, atasnya rekapan. Teman-teman, kita bisa lihat di sini dari peanut butter cookies sampai Caesar salad. Ya, sampai Caesar salad. Ada outcome rate exposure, ada outcome rate non-exposure, ada risk ratio. Yang sebelah kanannya risk ratio itu confident interval, lowernya risk ratio-nya, sama uppernya risk ratio-nya. Lalu di sebelah kanannya lagi ada odds ratio. Odds ratio yang lower dan yang upper dengan confident interval. Nah, cara melihatnya bentar dulu. Kita bisa sortir. Mana risk ratio yang paling tinggi? Klik di bagian risk ratio atas. Nah, udah langsung berubah. Risk ratio yang paling tinggi apa? Makanan apa? Di-unmute. Sebut. Salad bukan Miss? Chef salad. Ya. Nah, itu kalau pakai RR ketika kita pakai desainnya cohort. Misalnya cohortnya retrospektif karena sudah terjadi kan. Kalau misalnya kita pakai desainnya case control, kita pengen lihat odds ratio-nya. Odds ratio apa yang paling tinggi? Coba diklik odds ratio. Odds ratio. Di kolom odds ratio-nya diklik. Klik. Nah, ternyata sama nggak dengan risk ratio yang tertinggi? Sama ya. Odds ratio-nya 1,6 pada makanan apa? Pada makanan chef Salad. salad, Miss. chef salad juga. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ranking risk ratio tertinggi dan odds ratio tertinggi yang di atas 1. Mungkin kita tarik dari 3 besar. Ya, makanan apa saja yang tertinggi? Chef salad, kemudian Egg salad sandwich. egg salad sandwich, sama iced tea. Oke. Saya tanya, kira-kira Mara, sinyalnya bagus nggak Mara? Halo, Bisa Miss. dengar suara saya? Oke. Mara, dari 3 jenis makanan ini, kontaminannya ada di mana kira-kira? Halo Miss, kenapa Miss? Dari 3 ini, kontaminannya ada di mana? Salad, sayur. Sayur. Tapi es teh ada sayurnya, Mang. Es teh. Enggak sih Miss, enggak ada. Enggak ada. Terus Kayaknya dari bingung Miss. Oke, belum teridentifikasi. Ada yang bisa jawab? Air.
Apa? Air. Dari air. Chef salad dengan egg salad ada kesamaan apa? Sayur, Miss. Sayur. Sama-sama dari sayuran. Tapi ada Caesar salad di situ. Ada garden salad. Ya nggak? Yang dia nggak terlalu tinggi gitu. RR sama OR. Meskipun ya OR-nya ya lebih ke OR ya. OR-nya 1,2 tuh. Ya kan? Grilled cheese. Ruben juga salad ya. Nah, jadi asumsi kita mengerucut kemana kira-kira? Ke jenis makanan yang seperti apa? Mentah bukan, Miss? Makanan mentah. Oke, kalau makanan mentah berarti jenis-jenisnya tadi disebutkan ada sayur-sayuran gitu ya. Ya. Sayuran mentah. Kemudian apalagi yang bisa kemungkinan jadi kontaminan? Dalila, kira-kira apa Dalila? Apa kira-kira Dalila? Ayam dan Sayuran. telur, Miss. Telur. Bisa. Telur. Kita nggak tahu telurnya matang atau enggak kan? Ya. Salad biasanya pakai mayo. Mayonya campur. Maksudnya dressing ya. Pakai dressing ya. Kita nggak tahu dressingnya pakai telur atau tidak. Biasanya telurnya mentah ya. Ya kan? Biasanya pakai telur mentah. Kemudian apa lagi? Sayurannya dicuci nggak? Harusnya dicuci kan? Harusnya dicuci kan? Nah, berarti kalau dicuci, kemungkinan kontaminannya dari mana? Air. Ya, untuk proses pencucian sayur. Nah, investigator tuh harus bisa berpikir sampai sana. Mengerucutkan potensi-potensi penyebab yang ada. Sehingga kita penyelidikannya bisa jauh lebih spesifik lagi nanti. Berarti yang lain-lainnya bisa dieksekusi, gitu kan? Ya, yang lain-lainnya bisa dieksekusi. Seperti itu. Nah, kalau kamu melihat dari nilai p-value-nya, coba lihat ke bawah. Di sini peanut butter cookies, P-nya 0,1. Coklat chips, P-nya 0,6. Kalau lihat dari confident interval sih semuanya masih lewat 1 ya. Coba kita lihat dulu P-nya masing-masing. Nah, water, P-nya 0,01. Sih? Ya. Kemudian, apa lagi? Iced tea. Nah, iced tea P-nya justru 0,1. Ruben, 0,5. Kemudian, potato chips, 0,9. Grill chicken sandwich, 0,3. Lalu apa lagi? Peanut butter tadi udah, 0,8. Ham cheese, 0,1. Egg salad, C, 0,05. Ya. Lalu, grilled cheese, 0,5. Kita punya 2 kandidat tadi ya, water sama egg salad. Grilled cheese tidak. Chef salad 0,08. Nah, chef salad ini potensial. Ya,
karena P-nya mendekati 0,05. Kalau kita patokan sama P. Odds ratio-nya juga besar tadi 1,6. Lalu garden salad 0,56. Kemudian, nah garden salad saya nggak tahu nih komposisinya apa aja. Caesar salad 0,3. 9. Lalu habis? Habis. Ya. Potato chips tadi udah ya? Udah semua nongol ya? Oh ya udah semua. Oke, berarti benar sesuai dengan dugaan ya. Sesuai dengan dugaan, nilai P itu berbanding lurus dengan besarnya nilai odds ratio atau risk ratio. Oke, kita punya 3 calon penyebab itu. Nah, sekarang kita pengen tahu berapa orang sih yang makan masing-masing jenis makanan itu. Makanan apa yang paling banyak dimakan oleh mereka? Nah, caranya adalah teman-teman bisa diklik di bagian define variable. Kita mau bikin variabel baru untuk menghitung jumlah frekuensi setiap makanan yang dimakan. Lalu new variable, pakai simple assignment. Kemudian di bagian assign field-nya adalah misalnya number foods eaten. Ini karena nama variabel tidak boleh pakai spasi. Kita ikuti template-nya mereka ya, berbahasa Inggris. Ketik seperti yang ada di kolom chat saja, Nida. Di kopas juga nggak apa-apa. Kemudian di bagian apa namanya? Assign type-nya itu count the number of checkbox in a group. Jadi kan mereka ngisinya kan pakai checklist ya. Jadi kita mau ngitung nih berapa kali checkbox-nya kepilih. Count the number of checkbox. Mana? Count the number of checkbox. Yang atas dikit. Atas dikit. Nah, yang itu. Naik lagi dikit. Nah, itu. Nah, gitu. Ya, udah dapat semua? Kita menghitung berapa kali checkbox yang terpilih untuk setiap jenis makanan. Maksudnya begitu. Ya, kemudian di group field-nya ini kita pilihnya group picnic food eaten. Yang mana yang mau kita hitung adalah jenis makanan yang dimakan. Ya, lalu kita oke. Nah, kemudian itu kan baru bikin variabel baru. Sekarang kita mau memunculkan datanya di bagian kanvas, diklik kanan, add new gadget. Terserah kamu mau di mana aja boleh. Kecilin dulu ya, biar nggak ribet. Oke, lalu yang dipilih adalah line list. Kita mau ngelihat line list dulu. Terus di bagian apa namanya? Variablesnya yang mau kita pilih adalah number foods eaten sama group foods eaten. Number food eaten itu variabel yang baru kita bikin. Tambah group foods eaten. Numbernya dulu udah tadi. Yang 6. Nah, oke. Lalu udah diklik, lalu pencet kontrol, jangan lupa diklik lagi group foods eaten. Group foods, yaitu picnic food eaten. Oke, lalu di-oke-kan. Nah, kemudian kelihatan di sini. Ya. Setiap orang makan berapa jenis makanan kelihatan ya. Jadi number foods eaten ini orang pertama makan 5 jenis makanan. Orang kedua makan 4 jenis makanan. Ada yang sampai 8 jenis makanan dimakan semua tuh ya. Tuh. Ya, dan kita mau lihat apa aja yang dia makan. Ini kelihatan. Yes, no-nya. Kalau yes, dia berarti di checklist sama dia makan.
Kalau no artinya dia tidak makan. Coba ke bawah lagi. Oke, ini displaynya kayak biasa, kita bisa setting mau ngelihat semua atau enggak. Nanti apa itu opsional ya. Jadi maksimal 8 jenis makanan dimakan. Itu cara memunculkan jenis makanan apa saja, berapa jumlah jenis makanan yang dimakan oleh tiap individu yang kita selidiki. Seperti itu. Demo tanya sampai sini. Jadi kita sudah belajar line chart, line list, frekuensi gadget, combine frekuensi gadget, M kali N table ya. Melihat odds ratio, pakai stratified juga gitu. Oke. Apa? Ini kita mau lanjut untuk analisis bivariatnya sudah selesai. Sekarang kita mau belajar bikin chart. Saya tawarkan kita mau lanjut bikin chart atau mau bahas manuskrip. Untuk EPI Info ini materinya tinggal 2, bikin chart sama bikin map. Map opsional sih, kamu mau belajar bikin map apa enggak? Kalau enggak ya kita skip aja. Ya. Di-minimize aja dulu line listnya. Chartnya mau dikelarin, chartnya itu kita mau bikinnya ada kolom chart, line chart, area chart, pie chart, aberration, Pareto, scatter, sama epic curve. Banyak. Jam 10:30 sekarang, masih ada waktu sejam lagi. Gimana? 11:30 rapi ya? Kita selesai 11:30 ya. Tolong kasih tahu saya ya kalau udah waktunya. Gimana teman-teman, mau bahas manuskrip dulu? Yang kelompok kemarin belum didiskusi. Metodenya kan belum dikoreksi ya? Iya, Miss, ada beberapa kelompok belum. Apa? Udah dulu ininya? Udah dulu? Sejam kayaknya 4 kelompok kan soalnya ya? 15 menit kayaknya. Oke. Untuk visual dashboard-nya segini dulu. Ya, silakan disimpan. Nyimpennya gimana coba? Ayo, saya lupa ngajarin. Coba disimpan, ayo simpan. Di share screen lagi nih, dah. Terakhir, nyimpannya. Nah, itu gambar save. Save the current dashboard canvas. Ketik aja di situ. Gampang sih nyimpannya. Nanti besok sesi lagi ya. Awal minggu sesi lagi kita kelarin visual dashboard yang kurva, yang chart, sama yang map. Mudah-mudahan selesai. Oke. Nah, formatnya CVS7. Ya. Oke, boleh ditutup. Kalau udah ditutup, dia udah kesimpan. Ada yang mau tanya nggak tentang visual dashboard? Cukup? Ya, Nida? Miss, kalau cara bacanya gimana sih, Miss? Yang ini, Miss. Bentar. Yang mana? Yang ini, Miss. Kan 2x2 ya, Miss. Oke. Nah, angka yang besar-besar itu adalah jumlah orangnya. Ya. Jadi,
Pertama, ingat saat lihat tabel 2x2, ingat kembali desain studi kita. Oh, dia cross-sectional, maka bacanya dari kiri ke kanan. Ya, kiri ke kanan, berarti yang penting adalah yang ada di kolom sebelah kiri. Jadi, pada mereka yang konsumsi makanan peanut butter cookies, 54%-nya sakit. Dan yang tidak konsumsi, 64%-nya sakit. Oke, jadi artinya apa? Artinya, kok banyakan yang nggak makan, yang sakit, benar nggak? Kalau kita ngambil simpulan sederhana, artinya kemungkinan tidak ada hubungannya nih. Peanut butter cookies bukan jadi penyebab infeksi salmonellosis. Kita bisa make sure di p-value-nya, oh 0,12. Benar, nggak ada hubungan. Gitu ya. Terus sama dengan coklat chip cookies. Ini kalau sudut pandangnya cross-sectional atau cohort ya Nida. Jadi kita bacanya dari pajanan sebelah kiri, fokusnya di sebelah kirinya. Pada yang sakit dengan pada yang makan dengan yang tidak makan. Kalau yang makan coklat chip cookies, 60%-nya sakit, 63%-nya nggak sakit. Masih banyakan yang nggak sakitnya. Dan bedanya tipis, artinya kemungkinan bukan ini penyebabnya mereka sakit. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu studinya adalah case control, maka yang dibaca yang kasus sama yang kontrol. Ya. Yang kasus, 60% yang makan coklat chips itu sakit. Tapi 39% yang makan coklat chips itu tidak sakit. Yang makan dua-duanya. Bukan yang makan dengan yang tidak makan dibandingkan. Karena kita mau melihat perbedaan antara yang sakit sama yang tidak sakit. Gitu. Ya, jadi gitu Nida. Nggak usah dibaca semua ya Nida ya. Lihat dari sudut pandang. Tapi kalau misalnya investigasi wabah, pastikan desainnya cohort retrospektif tuh. Dia mundur ke belakang kan. Tujuan kita mau mencari tahu apa penyebabnya. Kita kan, makanan apa yang menyebabkan mereka sakit? Kontaminannya dari mana nih? Maka yang dilihat antara yang makan sama yang nggak makan. Gitu. Bukan antara yang sakit sama yang nggak sakit. Yang makan sama yang nggak makan, banyakan yang sakit yang makan, apa banyakan yang sakit yang nggak makan? Kalau banyakan yang sakit yang makan, berarti kemungkinan makanan itu yang menjadi penyebab infeksi. Gitu. Gitu caranya Nida. Oke, Miss. Masih bingung nggak kira-kira? Jelas? Jelas. Ini ternyata outcome-nya yang ini ya, Miss. Ini pajanannya yang sini. Ya gak sih? Pajanannya yang kiri. Ya. Iya. Ini Yang outcome-nya. coklat outcome-nya yes, no. Ya, itu. Ya. Oke? Ya, Miss. Oke. Baru pertama lihat gambar gini bingung ya. Kalau di SPSS kan dia tabel biasa kan? Ya, kelihatan. Ya, ini menambah ilmu kalian, maksudnya skill-nya nambah juga jadinya. Ada yang mau tanya lagi? Yang lain bagaimana? Sudah cukup jelas? Mara udah ngeliat jam aja nih. Ayo, siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok mana? Silakan di-share aja. Kemarin kan kelompoknya Vidara sama Mega, lalu Maisi sama siapa lagi Maisi kemarin temannya? Sudah ya, udah beres. Yuk sekarang silakan. Anis. Ya. Saya Hana. Oh, oke, saya Hana Nis. Si dan Hana maksudnya. Makanya kan? Ya. Tuh, gimana sih ini bahasa ketikannya? Saya Hana Mis. Saya baca namanya Maisi. Ya benar, kamu Maisi bukan Hana. Saya dan Hana. Pakai dan dong. Ya. Hubungan stres terhadap di Zoom sampai 120 mungkin
Mm-mm. Dalila Ini Eka di Safan. review yang kemarin dulu ya, Miss. Ya, perbaikannya udah dikerjakan yang mana, lalu bagian metodenya. Yang kemarin itu dari judul sebenarnya udah ada diperbaiki. Itu kan kita awalnya analisisnya. Tapi sekarang nggak ada analisis, jadi hubungan teks langsung. Terus yang abstrak itu kemarin kebanyakan yang latar belakangnya. Terus kayaknya ini juga nanti bakal ituin lagi. Terus sama yang ini. Ini yang penjelasan tentang questionnaire IBQ-nya ini udah ditambahin. Itu aja sih, Miss, kemarin kalau buat yang koreksian. Oke. Di bagian esensi latar belakangnya apa? Justifikasinya udah masuk ya? Kayaknya belum ada tuh tentang mahasiswa FKM-nya. Kayaknya saya minta tolong ditambahin deh. Oh iya. Ya kan? Iya, yang Tentang mahasiswa mahasiswa. FKM-nya. Belum. Gambarannya ya? Iya. Gambaran observasional aja gitu. Kenapa pada mereka studinya gitu. Mesti ada alasan ilmiahnya, meskipun kita pilih karena memang lebih mudah kan. Tidak pakai perizinan gitu ya. Oke. Kemudian di bagian metode silakan dibaca secara detail. Di metode penelitian di sini yang pertama itu desain studi populasi dan sampel. Jenis penelitian itu penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional yang dilakukan pada bulan November sampai Januari 2022. Terus populasi targetnya itu mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat di Jakarta dengan teknik sampling, stratified random sampling dengan pengambilan sampel menggunakan probability sampling with quota. Yang dimana tahapan awal pengambilan sampel itu dengan cara melakukan stratifikasi secara random pada mahasiswa yang selanjutnya dipilih mahasiswa yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sampai kuota terpenuhi. Dan Untuk sebentar populasi dulu. Masih naik dulu. Kalau masukin populasi target, tambahkan populasi sumber ya. Kemudian kriteria inklusi eksklusinya ditulis di sini. Oh, kriteria inklusinya di bawah ya. Iya. Nah, oke. Nah, tahap awal pengambilan sampel dengan stratifikasi. Nah, stratifikasinya itu bukan secara random. Stratifikasi berdasarkan apa? Kalau stratifikasi pasti ada landasannya berdasarkan tahun angkatan gitu kan? Gitu. Ya. Jadi di stratified by apa? Ya, di stratifikasi berdasarkan tahun angkatan. Kemudian baru istilah randomnya tidak ada karena di tahapan stratified tidak ada randomnya. Kemudian pemilihannya baru kan udah dijelaskan pakai probability. Itu benar. Yang saya koreksi yang kalimat berikutnya, Anis. Tahap awal pengambilan sampel ialah itu yang perlu diperbaiki narasinya ya. Oke, kemudian dibaca paragraf berikutnya. Kemudian populasi sampelnya itu berjumlah 112 mahasiswa yang dipilih sesuai dengan kriteria inklusi. Inklusinya itu mahasiswa aktif Fakultas Kesehatan Masyarakat UMJ dan bersedia menjadi responden, kemudian bersedia mengikuti pengukuran antropometri dan berkuliah offline pada saat penelitian kuesioner berlangsung. Kemudian mahasiswa yang memiliki kriteria inklusinya memiliki gangguan makan dan tidak diperkenankan untuk menjadi
Gangguan makan. Oke. Nah, mahasiswa aja kayaknya I-nya nggak usah. Karena kalau ya memang patriarki ya. Kalau tapi secara hukum bahasa sih begitu ya. Baik bahasa Arab pun begitu. Bahasa Inggris juga begitu ya? Enggak ya. Nah, mahasiswa kalau laki-laki perempuan ya mahasiswa. Mahasiswinya masuk di situ. Jadi nggak usah garis miring. Oke. Oke, lanjut. Mungkin boleh dilanjut kalau ada yang ingat. Selanjutnya variabel dependen dan independennya. Jadi pengumpulan data untuk variabel dependen yakni status gizi pada mahasiswa FKM UMJ yaitu mengikuti pedoman Kementerian Kesehatan dalam melakukan pengukuran IMT, yakni pengukuran tinggi badan dan berat badan. Hasil IMT-nya dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu kurus dengan angka di bawah 18,5, normal dengan range 18,5 sampai 25, dan gemuk di atas 25. Lalu variabel independen pada penelitian ini yaitu stres dan perilaku makan. Stres diukur dengan menggunakan kuesioner Haslas Assessment Scale for Students in College milik Sarafina dan Ewing yang telah dimodifikasi oleh Handira di tahun 2016. Pertanyaan yang diajukan berupa keadaan stres mahasiswa berdasarkan aspek fisik, sosial, dan psikologis. Hasil pada variabel stres dibagi menjadi 2 klasifikasi, yakni stres ringan dan stres berat. Lalu perilaku makan pada mahasiswa diukur dengan kuesioner Adult Eating Behavior Questionnaire oleh Hunot di tahun 2016 yang berisi 35 pertanyaan dengan 8 subskala, yakni ada EOE, Emotional Overeating, ada Enjoyment of Food, Emotional Undereating, Food Fuzziness, Food Responsiveness, Hunger, Slowing in Eating, Satiety Responsiveness. Semua alat ukur yang digunakan telah melewati uji validitas dan reliabilitas. Lanjut. Kita dulu. Lanjut aja tuh satu paragraf lagi tentang etiknya sama analisis. Etik dan analisis data. Penelitian ini telah dikaji dan mendapatkan kelayakan etik penelitian oleh Komisi Etik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan nomor etik yang tertera. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis univariat dan bivariat. Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji chi-square yang tingkat signifikasinya merupakan p-value kurang dari 0,05 untuk melihat hubungan antara stres terhadap perilaku makan dengan status gizi pada mahasiswa di FKM UMJ. Ini yang outcome-nya 2 kali ya? Iya, Miss. Yang perilaku makan sama status gizi. Oke. Kekuatan hubungannya ditambah. Pakai odds ratio. Kemudian naik di bagian atas variabel tadi. Atau oke, naik lagi tadi sampelnya jadi berapa? 112 ya? Oke, sudah? Silakan yang lain. Makasih, Miss. Makasih, Miss.
Ini siapa nih? Nida sama siapa nih? Saya Miss. Mara. Berdua ya? Iya, Oke. iya. Kemarin masukannya tinggal ditambahin ini sih Miss, apa namanya, di abstrak ya, masukin latar belakang udah. Terus di latar belakangnya itu suruh masukin apa namanya, Dampak. iya dampak. Dampak udah dimasukin juga Miss. Terus Terus, justifikasinya udah ya? meta aja ya? Iya Miss. Oke, lanjut. Ini untuk metodenya, penilaian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi potong lintang atau cross-seksional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan populasi sumber yaitu seluruh mahasiswa FKM UMJ, populasi target mahasiswa S1 angkatan 2019, 2020, dan 2021 FKM UMJ tahun ajaran 2022-2023 Nida. Itu mundur bagaimana cerita? Kemudian kriteria inklusinya dalam penelitian ini merupakan mahasiswa aktif FKM UMJ angkatan 2019, 2020, dan 2021 dan tersedia menjadi responden, sedangkan kriteria eksklusi dalam penelitian ini merupakan mahasiswa yang sedang cuti. Kemudian besar sampel dalam penelitian ini sebesar sekarang udah 112 ya. Sampel dengan teknik pengambilan sampel yaitu probability sampling with quota. Ditambah stratified ya, Miss? Ini udah berarti kurang stratified. Kemarin yang kemarin variable. saya bilang kan proporsinya ditulis ya. Udah Iya, Miss. dikerjakan belum yang kemarin sudah kelompoknya Maisi sama Mega udah sempat ngitung nggak? Angkatan 2019 berapa, 2020 berapa, 2021 berapa? Udah sempat hitung belum? Yang dihitungnya itu Belum. Baru ini, Miss, baru yang jumlah total yang awal yang 200 itu, Miss. Coba lihat deh. Di outputnya. Kemarin saya lihat baru Excel ya, belum di hasil. Lihat dari formnya, coba Mega. Liatin Mega. Lanjut dulu Mara. Ya, Miss. Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan riwayat gastritis yang diukur dengan pertanyaan riwayat gastritis yang diagnosis oleh dokter. Kemudian variabel independen penelitian ini merupakan frekuensi makan, jenis makan, dan porsi makan yang diukur dengan instrumen kuesioner. Beberapa pertanyaan mengenai frekuensi makan, jenis makan, dan porsi makan. Nah, instrumen ini diadaptasi dari hasil penelitian dari penelitian Pratiwi 2013 dan sudah diuji validitas dan reliabilitas. Kemudian data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif, analitik univariat, bivariat, dan multivariat. Analisis deskriptif dengan melihat proporsi mean dan median, sedangkan analitik dilihat dengan regresi logistik untuk melihat kekuatan hubungan diukur dengan odds rasio. Kemudian analisis multivariat dimulai dengan tahap seleksi bivariat dengan melihat p-value yaitu kurang dari 0,25, lalu diuji interaksi dan pemodelan akhir. Penelitian ini telah mendapat ethical clearance Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan nomor sekian. Oke. Dari atas dulu, Mara.
Ini digabung ya? Iya, Miss. Enggak, atas itu metode aja metode. Nida metode Nida. Diperbesar coba Nida sampai 120. Berarti nggak PPS ya? Saya baca chatnya Mega di grup. Nggak PPS ya? Proporsi. Coba di percentage berdasarkan jumlah itu. Jumlah perangkatan. Kan memang anak 2021, 2020 kan lebih dikit dari angkatan kamu ya? Ya kan? Coba proporsinya berapa? Kalau proporsinya sesuai sih PPS. Kalau nggak sesuai, nggak PPS. Nah, Oktober, Desember, oke. Terus tahunnya belum ada. Nanti siap-siap ditambah sampai Januari ya, kalau surat etiknya keluarnya awal Januari. Ya. Nanti Oktobernya nggak usah dibuat November. Diganti aja deh sekarang. Kayaknya etiknya belum keluar. November, Januari aja. November 2022 sampai Januari 2023. Nah, itu nggak PPS tuh. Mega, persentasenya penyebutnya siapa? Penyebutnya apa? Penyebutnya angkatan kan? Itu saya baru belum ngitung PPS-nya, Miss, itu baru hasilnya aja. Belum Oh, dari dihitung PAI ya, hasilnya dari per PAI. angkatan. Iya. Oke. Kemudian populasi sumber seluruh mahasiswa, populasi target kriteria inklusi, oke. Oke. Kriteria inklusi sama besar sampel kalau mau digabungkan jadi satu paragraf nggak apa-apa, tapi kalau mau digabung sama yang atas juga boleh, karena itu cuma 2 kalimat. Yang kriteria inklusi terlalu pendek untuk menjadi sebuah paragraf. Nah, oke. Nah, kemudian, ya seperti itu boleh. Besar sampel 100, tekniknya tadi ya, stratified, dan probability sampling with quota. Variable dependent, riwayat gastritis. Variable independent. Nah, pertanyaan riwayat gastritis yang didiagnosis oleh dokter dalam berapa waktu terakhir? 5 bulan. Kenapa 5 bulan? Dari sananya 5 bulan. Oke. Dalam berapa bulan terakhirnya ditulis. Frekuensi makan, jenis makan, dan porsi makan. Nggak pakai titik dong. Nah, didetailkan coba ya, frekuensi makan berapa pertanyaan, jenis makan berapa pertanyaan, porsi makan berapa pertanyaan, cara mengkategorikannya seperti apa, ini belum ada. Ya. Cara kapan dibilang sering, kapan dibilang jarang gitu kan. Saya nggak tahu nih, saya lupa gimana bentuk kuesioner kamu. Ya. Dijelaskan di situ. Oke, data dianalisis secara oke. Regresi logistik. Oke. Selesai. Silakan yang kelompok berikutnya. Kemarin dari kelompok kita itu
yang disuruh tambahin penelitian sama perbandingan sama penelitian yang lain, terus di bagian tujuan sama nambahin buat ini variabel perilaku. Ini malah sama siapa? Malah sama Safira, Miss. Oke, diperbesar sampai 120 dulu coba. Oh iya, kemarin juga nambahin abstrak Ini sama justifikasi. Ini menstrual hygiene ya, itu terlalu pendek paragrafnya ya. Nanti digabung aja sama yang atas satu sama yang bawah. Oh, oke, Nanti Miss. itu tadi besar sampelnya ditulis pakai PPS ya. Untuk stratified dengan PPS ya, probability proportionate size. Oke, kemudian Nah, ini metode penelitiannya. Desain studi yang digunakan seksional yang dilakukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta pada bulan November sampai Desember 2022 dengan populasi mahasiswa FKM UMJ tahun ajaran 2021-2022 sebesar 337. Teknik pengambilan sampel yang digunakan stratified random sampling untuk memilih klaster pada mahasiswa FKM UMJ, kemudian didapat angkatan 2019-2021, serta sampel yang diambil 112 mahasiswa FKM dengan probability sampling di kota, di mana peneliti memilih responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria yang diambil pada penelitian ini merupakan mahasiswa FKM UMJ yang aktif secara akademik dan melakukan pengisian kuesioner secara tatap muka. oke. Kemudian Variabel dependen tadi udah 112 ya. Coba sampelnya, coba naik ke atas. Udah, Miss. Oke. Bulannya diganti dulu tadi ya, sampai Januari aja 2023. Oke, Nah, Miss. etiknya takutnya keluarnya awal tahun. Terus ada variabel dependen dan independen. Variabel dependen dari penelitian ini adalah personal hygiene dan variabel independennya pengetahuan, sikap, kepercayaan terhadap mitos, paparan informasi, serta sarana dan prasarana yang masing-masing diukur melalui pengisian kuesioner secara mandiri yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Sajian kuesionernya berbentuk Google Form. Pengetahuan terdiri dari 9 butir pertanyaan, sikap 9 butir pertanyaan, kepercayaan terhadap mitos 2 butir pertanyaan, paparan informasi 2 butir pertanyaan, serta sarana dan prasarana 5 butir pertanyaan. Oke, kita dulu. Personal hygiene ditanya dengan apa? Tidak ada. Didefinisikan dulu. Personal hygiene seperti apa diukurnya? Ditanya dengan berapa pertanyaan, cara mengkategorikannya seperti apa? Dikatakan baik seperti apa? Dikatakan buruk jika apa? Ya, belum ada ya. Kemudian variabel independennya itu pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan paparan informasi. Dari pengetahuan, 9 butir pertanyaan, setiap pertanyaan berbobot berapa? Lalu dikatakan baik misalnya jika di atas rata-rata misalnya, atau kamu mau pakai skalanya Ari Kunto. Lalu sikap juga demikian, 9 butir pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban, ya kan, setuju sampai tidak setuju, betul? Kayak Iya, gitu. Kemudian setiap pertanyaan setuju dengan skor 1, tidak setuju misalnya skornya 4 atau kebalikannya. Lalu dikatakan sikapnya baik jika berapa? Di atas min misalnya, seperti apa? Itu belum ada. Lalu kepercayaan terhadap mitos 2 butir pertanyaan jika menjawab iya pada salah satu misalnya ya, itu dikatakan dia percaya dan dikatakan tidak percaya jika apa, kayak gitu sampai ke sarana prasarana. Oke, itu dijelaskan. Jadi mungkin akan ada 1 atau 2 paragraf tambahan lagi untuk menjelaskan setiap pertanyaan dalam variabel tersebut. Lalu
Uji validitas dan reliabilitas ini kan kamu adaptasi ya, kamu nggak nguji sendiri kan. Tolong disebutkan sumbernya ya. Ya, ini instrumennya diambil dari adaptasi siapa. Kalau memang gabungan silahkan ditambahkan sumbernya, ada berapa sumber di sana. Lalu dituliskan telah diuji oleh peneliti terdahulu gitu. Jadi bukan kamu yang uji. Gitu ya. Kemudian tadi yang masalah pengumpulan dengan Google Form, saya tadi belum memberikan komentar di kelompoknya Nida sama kelompoknya sebelum Nida tadi kelompoknya siapa? Anis ya. Pengumpulan data dilakukan secara kalau yang ada ngukur IMT kamu sebutkan 2 macam metode pengumpulan data. Pengukuran berat badan, tinggi badan itu secara langsung gitu ya. Dan pengisian pertanyaan variabel lain dilakukan dengan self-reported atau self-administered, mengisi sendiri dengan Google Form. Itu ditulis ya? Ya, ditulis cara pengumpulan datanya. Oke, ini buat semua kelompok yang saya kelupaan kasih masukan ya. Lanjut. Kemudian untuk etik dan analisis data, pernyataan ini telah mendapati persetujuan etik penelitian yang sebelumnya sudah diajukan kepada Komisi Etik Penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta yang didapati nomor etik yang tertera. Kemudian untuk analisis data yang peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan analisis univariat dan bivariat. Kemudian diuji kembali dengan analisis multivariat untuk mengetahui variabel independen mana yang paling berpengaruh untuk yang berhubungan dengan perilaku personal hygiene. Malah boleh ke bawah. Yang paling berpengaruh atau berhubungan dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi. Kemudian analisis univariat bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik umum responden terhadap variabel independen yang akan diuji. Kemudian dilakukan analisis bivariat menggunakan uji chi-square. Lalu jika ditemukan variabel independen dengan p-value kurang dari 0,25, maka dapat dilanjutkan ke tahap analisis multivariat dengan menggunakan uji regresi logistik. Berganda. Multiple, berganda, dan kekuatan hubungan dilihat dengan nilai odds ratio. Jangan lupa ya, belum ada di situ. Oke. Udah. Yang mau ditanya nggak? Dari kelompoknya Mala sama Safira. Jelas? Nanti tinggal nanti ya analisis Jelas, data Miss. ya. Coba saya mau lihat referensinya. Coba ke bawah referensi. Coba ke bawah lagi. Nih, ada berapa nih? Kita di bagian hasil ya. Oke. Kalau yang ngukur-ngukur tingkat stres, nanti tolong penelitian yang kakak kelas kamu yang ada di Google Scholar saya, disitasi ya. Ada 2 kalau nggak salah, apa 3 tuh tentang stres. Tahu kenapa tiap tahun senangnya neliti stres? Oke. Personal hygiene juga ada tapi pada santri. Relate miss, pada stres ya emang. Ya. Kemudian kelompok berikutnya, silakan. Ini kayaknya we can finish the class before 11:30. Terima kasih, Ya, Miss. tinggal 1 lagi nih. Kemarin yang direvisi di abstraknya ditambahin, Miss. Terus sama justifikasinya, Miss.
selanjutnya. Di sini metode penelitiannya, desain studi populasi dan sampelnya. Penelitian ini merupakan penelitian observasional menggunakan desain studi cross-sectional atau potong lintang. Pengambilan data dilakukan pada bulan November 2022 sampai Januari 2023 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Populasi target penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, sedangkan populasi sumber pada penelitian ini yaitu mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat angkatan 2019, 2020, dan 2021. Kriteria inklusif penelitian ini bersedia menjadi responden penelitian, bersedia mengikuti pengukuran tekanan darah dan antropometri, tidak memiliki riwayat hipertensi, serta mahasiswa aktif FKM UMJ yang berkuliah offline. Sedangkan kriteria eksklusif penelitian ini yaitu mahasiswa FKM UMJ yang berkuliah online. Responden dalam penelitian ini berjumlah 120 responden. Sampel diambil dengan 2 tahapan, yaitu tahapan pertama menggunakan stratified random sampling, di mana daftar mahasiswa dan mahasiswi sesuai angkatan dan diacak. Setelah itu, nama-nama tersebut dijadikan sebagai responden. Dan tahap kedua menggunakan probability sampling with quota, yang mana dilakukan random pada orang pertama. Setelah itu, responden tersebut menunjuk responden lain untuk dijadikan sampel. Oke. Ada yang masih kurang tepat di sini. Cross-sectional aja, mau potong lintang, rasional, satu macam saja disebutnya. Lalu bukan pengambilan data, lebih ke penelitian ini dilakukan pada gitu ya. Tulisan waktunya. Eksklusinya nggak usah. Kalau offline menjadi inklusi, maka yang online otomatis tereksklud, gitu nggak? Ya kan? Jadi nggak usah. Respondennya 112 dengan 2 tahap. Nah, stratified random sampling kan nggak di random itunya, Dewi. Iya, Miss. Nama-namanya, karena kan selanjutnya pakai probability ya. Oke, tapi disebutkan random pada orang pertama. Oke. Oke. Hingga besar sampel memenuhi gitu ya. Tapi nggak usah lah, nggak apa-apa. Karena kita nggak menuliskan besar sampel minimal. Lanjut. Variabel dependen dan independen. Variabel dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain atau dapat dikatakan bahwa variabel ini muncul karena adanya manipulasi dari variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pengaruh tekanan darah mahasiswa FKM UMJ yang bisa menjadi prahipertensi. Variabel independen merupakan variabel yang nilainya bisa menentukan variabel lain. Variabel independen biasanya diamati, diteliti, diukur, dan dimanipulasi untuk mengetahui pengaruh dan hubungan terhadap variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kebiasaan merokok, aktivitas fisik, konsumsi kopi, stres, IMT, dan riwayat hipertensi. Di sini ada definisi operasionalnya, di mana variabel dependennya prahipertensi adalah proses peningkatan abnormal sistol dan diastol menggunakan 2 kategori, yaitu prahipertensi, tekanan darah lebih dari 140/90 mm per Hg. Terus yang kedua tidak hipertensi, tekanan darah kurang dari 140/90. Pengukurannya dengan tensimeter digital dengan skala nominal. Kalau variabel independennya, kebiasaan merokok
risiko dilakukan dalam 1 minggu. Kemudian kriteria objektif dijadikan 3 kategori, tidak, sedang, dan berat. Aktivitas fisik ialah kebiasaan responden melakukan gerakan pada tubuh secara rutin dan teratur untuk menguatkan semua sendi dan otot tubuh seperti senam, berenang, bersepeda, jogging, dan lain. Kemudian kriteria objektifnya dijadikan 2 kategori, yaitu beresiko kurang dari 30 menit, 3-4 kali per minggu, tidak beresiko lebih dari 30 menit, 3-4 kali per minggu. Konsumsi kopi, kegiatan responden dalam minum dalam 1 minggu. Stres adalah reaksi tubuh baik secara fisiologi maupun psikologi ketika ada atau mendapat tekanan dari luar tubuh. Kemudian kriteria objektif dijadikan 2 kategori, yaitu stres lebih dari 14, 2 tidak stres 0-14. IMT yaitu perbandingan antara berat badan dan tinggi badan, kemudian kriteria objektifnya dengan mengukur TB dan BB. Riwayat hipertensi adalah riwayat genetik responden dengan penyakit hipertensi, kemudian kriteria objektif memiliki keluarga dengan riwayat hipertensi atau tidak. Di sini ada instrumen penelitiannya, di mana instrumennya pakai angket, adalah cara untuk mengumpulkan data dalam data ini menggunakan angket. Teknik ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan pernyataan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner adalah alat pengukuran yang sudah divalidasi, uji validitas dan reliabilitas yang berisi pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dan akan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Kuesioner pada penelitian ini berisi daftar pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi pada mahasiswa FKM UNJ. Bentuk kuesioner yaitu Google Form yang terdiri dari kuesioner terbuka, tertutup, dan checklist. Skala pengukuran dengan skala nominal. Nah, tensi meter digital adalah alat untuk mengukur tekanan darah responden. Kuesioner yang digunakan telah melakukan uji validitas menggunakan perangkat software komputer dengan data R-tabel 0,361 dan uji reliabilitas menggunakan Chromebase Alpha. Lanjut ya. Sorry. Saya yang lanjut. Selanjutnya ada etik dan analisis datanya. Di bawah. Ini etiknya kita kosongin dulu, misalnya waktu awal itu kemarin masih belum ada, masih pada proses penelitian. Jadi kita langsung masuk ke analisis datanya. Penelitian ini menggunakan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Analisis univariat dilakukan pada variabel data jenis numerik, disajikan dalam bentuk statistik deskriptif yang meliputi nilai rata-rata atau min, nilai tengah atau median, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Selanjutnya, analisis bivariat dilakukan menggunakan uji chi-square untuk menguji perbedaan proporsi antara beberapa kelompok data, sedangkan analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap variabel independen yang diukur menggunakan analisis saturasi logistik berganda. Oke. Nah, ini yang atas dulu tadi DO ya. Jangan pakai numbering. Coba naik lagi. Ini definisinya nggak usah. Variabel dependen nggak usah.
Langsung variabel dependen dalam penelitian ini ialah itu nggak apa-apa. Tekanan darah. Kok pengaruh sih? Gimana? Nama variabel dependennya apa? Prahipertensi ya. Tekanan darah. Tekanan darah mahasiswa yang dikategorikan menjadi prahipertensi dengan hipertensi. Jadi langsung gini nih caranya. Dewi, siapa namanya? Ica sama Sofyan ya? Nah, ini kan lagi ngejelasin tekanan darah. Langsung kamu definisikan. Jadi definisi tekanan darah yang di bawah dinaikkan ke atas. Coba Del. Nah, yang bawah coba scroll ke bawah Del. Nah, di sini ini nggak usah. Prahipertensi jika tekanan darah emang lebih dari 140 ya? Kamu kategorinya pakai kategori apa sih? Pakai Kemkes. 120 Disebutkan. Bu harusnya. Nah, di atas 120 kan? 120 sampai 139. Jadi jika sistol 120 sampai 139 dan diastolnya berapa? 80 sampai 89. Ya. Kalau pakai klasifikasi Kemkes boleh. Nih. Tuh di situ dilihat ya. Disebutkan sumbernya ya nanti ya. Oke. Kemudian karena ini sangat sensitif untuk bias bias klasifikasi nanti kalau salah definisi operasionalnya. Terus jadi yang satu sama yang A-nya dibuang, DO-nya juga dibuang, kata-kata definisi operasional dibuang. Ini langsung dipindahkan. Tadi yang saya bilang dikategorikan menjadi prahipertensi jika langsung ya dan tidak jika. Nah, tensi diukur dengan tensimeter digital, merek apa? Boleh disebutin tuh di situ. Kemudian variabel independen. Nah, variabel independen dalam penelitian ini adalah kebiasaan merokok, aktivitas fisik, sebutin dulu apa-apanya. Kemudian kebiasaan merokok adalah diukur dengan gitu ya, langsung aja ya. Dalam satu minggu terakhir. Beneran 1 minggu terakhir. Pertanyaannya 1 minggu terakhir kemarin. Bukan, Miss. Lebih umum. Lebih umum Gimana? pertanyaannya. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya gimana?
lebih kayak merokok atau tidak merokok gitu, Miss. Berapa batang sehari gitu, Miss. Nah, ada ininya nggak? Ada konteks waktunya nggak kemarin saat di kuesioner? Dalam Nggak ada. sekian waktu terakhir, apakah saat ini merokok gitu? Iya, Gimana gitu coba? aja. Ya udah berarti kata-kata dalam seminggunya jangan. Ya, karena nggak ditanyakan begitu ke mereka, ya kan? Nah, maksudnya kriteria objektif tuh apa? Hah? Kayak Kriteria dikategorikan, objektif gimana? kayak dikategorikan sedang sama berat, Miss. Berdasarkan apa? Standar apa dikategorikan itu? Jadi nanti merokoknya statusnya 3, perokok berat gitu. Perokok sedang sama perokok tidak merokok, apa gimana? Kemarin jawabannya gimana? Dalam pertanyaan bagaimana di kuesioner? Kategorinya jadi apa nih? Merokok sama tidak merokok, Miss. Ya, kenapa ini begini? Ya, disesuaikan sama instrumennya dong. Ini cara Bu, kayaknya kategorinya ada gini. ada salah ini Bu, salah input gak sesuai sama yang kemarin udah disusun instrumennya kayaknya. Makanya diperbaiki ya DO-nya ya. Ya, Baik Bu. terus apa sih kriteria objektif tuh apa sih? Nggak jelas ya, langsung saja disebutkan, dikategorikan berdasarkan objektif, pakai V lagi. Ya, nggak baku. Jangan gunakan istilah-istilah yang nggak jelas. Apa namanya? Pengkategoriannya sumbernya dari mana gitu. Kalau tadi yang tekanan darah Kemkes dijelaskan ya. Karena standar tekanan darah tuh banyak sekali sumbernya gitu. Beda-beda. Batasan cut-off point-nya tuh beda-beda. Lalu apa namanya? Konsumsi kopi berapa pertanyaan? Dikatakan punya kebiasaan jika apa, tidak jika apa gitu ya. Kayak gitu. Terus aktivitas fisik pakai standarnya standar mana? Kemkes? Kemarin pertanyaannya pakai standar apa aktivitas fisiknya? Disamakan. IMT-nya juga standar apa? Nah, riwayat hipertensi ini pertanyaannya bagaimana? Kalau misalkan riwayat hipertensi kemarin nggak ditanyain, Mas. Ini salah nih, Miss. Maaf ya, Miss. Tidak ditanyakan. Nah, ya udah disesuaikan dong, ya. Variabel independennya ada apa saja? Ada kebiasaan merokok, aktivitas fisik, konsumsi kopi, stres sama IMT aja, Miss. Ya udah ya, stres nggak ada? Ya, sama Itu stres, ada Miss. sama stres, oke. Kemudian proses pengumpulan datanya dituliskan. Ya, itu nggak usah pakai angket adalah, nggak usah ya. Nanti nilai Turnitinnya tinggi loh kalau kayak gitu loh. Kuesioner adalah nggak usah, langsung aja. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pertama atensi diukur secara langsung gitu kan? Oleh tim peneliti. Lalu pertanyaan pada variabel independen. Tensi dan IMT diukur secara langsung kan, berat badan dan tinggi badan dijelaskan dulu. Terus habis itu baru variabel lain yaitu apa-apa-apa diukur dengan kuesioner pada Google Form yang diisi secara langsung oleh responden gitu ya. Jadi dipisahkan.
Concobra apaan sih? Apa sih itu? Concobra apa sih itu? Ini kayaknya ini deh, Miss. Tipe, Miss. Ya ampun. Perangkat software komputer. Nggak usah, ya. Oke, lanjut yang analis data ini. Deskriptif. Nilai rata-rata. Proporsi belum. Untuk melihat nilai rata-rata dan proporsi aja. Median, standar deviasi, minimum maksimumnya nggak usah disebut. Oke, kemudian analisis bivariat, uji chi-square, bukan analisis bivariat, tapi seleksi bivariat dengan batas p-value berapa, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan multivariat dengan uji regresi logistik berganda, uji interaksi gitu ya, lalu dilihat apakah, dilihat kekuatan hubungannya dengan apa. Nyalai kekuatan hubungannya pakai apa. Itu ya. Coba saya lihat referensinya. Kemarin yang di latar belakang berarti sudah diperbaiki semua. Justifikasinya sudah ada. Udah, Miss. Tapi baru dikit yang justifikasinya, Miss. Terus ke bawah lagi. Oke, ada berapa tuh? Ada berapa referensinya? Udah lumayan rapi sih itu tulisannya. Oke ya. Dia mau ditanya nggak? Cukup? Cukup udah. Oke. Jadi untuk SCE ini materi masih ada ya. Masih ada tentang analisis pakai chart. Lalu ada tentang analisis dengan map. Ya, kalau kita bisa selesaikan satu sesi, mudah-mudahan bisa selesai. Jadi nggak usah 2 sesi. Ini kan kita libur tahun baru. Nggak ada libur sih sebenarnya ya. Tanggal 1-nya doang yang libur. Ketemu lagi tanggal 4 berarti ya. Tanggal 4 ketemu lagi. Jam 8 pagi. Oke. Ada yang mau ditanya? Cukup? Udah. Jangan lupa tugas manuskripnya. Bagian hasil minggu depan ya. Nanti linknya saya kasih. Baru lagi linknya ya. Saya post di grup. Hari ini deh saya bikin. Miss, Ya Nida. kan bagian hasil minggu depan. Kan ini katanya niatnya mau multi. Berarti dilihat sesuai dengan analisis datanya dong, Miss. Dengan multivariat. Kalau misalnya mau konsul dengan saya, boleh. Tanya aja. Ya. Kalau mau pakai WA misalnya, foto-fotoin aja outputnya. Kalau bingung gitu ya. Nggak usah lewat PJ, nggak apa-apa, japri aja kelompok ke saya gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Jelas? Sudah ya? Jelas, Kalau sudah Miss. kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. 4 sesi bersama saya hari ini. Semoga tidak gumoh. Kita tutup dengan hamdalah udah tadi ya. Ya udah istirahat, mandi, makan, sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Yuk, sen ya.